Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Puspitosari, NPM 195458, kelas PGSD 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 5 tema 1 subtema 2. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran, di sini saya menggunakan pendekatan saintifik yang merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data yang berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pengertian pendekatan saintifik menurut para ahli. Menurut Kemendikbud, pendekatan saintifik adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikan. Kemudian, menurut Rusman, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang pada peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi pembelajaran, serta mampu mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Pengertian metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wina Sanjaya, menjelaskan bahwa metode diskusi bertujuan untuk memecahkan suatu kasus atau masalah, menambah maupun memahami pengetahuan, menjawab suatu pertanyaan, serta bertujuan membuat keputusan. Yang kedua, menurut Dario, metode tanya jawab yaitu metode yang ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Dan yang ketiga, menurut Muhyiddin Syah, pengertian metode ceramah yakni cara mengajar dengan penyajian informasi secara lisan kepada peserta didik atau siswa. Kelebihan pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan saintifik yaitu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Metode ceramah yaitu guru mudah menguasai kelas dan dapat diikuti siswa dalam jumlah besar. Kemudian metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab, siswa belajar dengan lebih aktif serta dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kemudian untuk metode diskusi, dengan metode diskusi merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, serta terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah dan mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Implementasi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Metode pencarian harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Karena itu, pendekatan saintifik
itu umumnya memuat serial aktivitas pengoleksian data melalui observasi dan eksperimen, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, pendekatan saintifik tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu melibatkan keterampilan dalam proses seperti mengamati, beserta mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, menyimpulkan, dalam melaksanakan proses-proses tersebut. Bantuan guru sangat diperlukan. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sesuai dengan pokok materi pembelajaran. Yang kedua, menanya. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas maupun hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Yang ketiga, mengeksplor. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sesuai dengan materi pembelajaran. Yang keempat, mengasosiasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Siswa dapat menyampaikan hasil proses pembelajaran dari materi pembelajaran secara tertulis maupun lisan. Contoh langkah-langkah pendekatan saintifik di RPP. Siswa mengamati gambar dan membaca penjelasan kelainan organ gerak tulang manusia, termasuk communication. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Guru memberikan waktu selama 5 menit dan siswa diminta mengamati gambar dan membaca keterangan dalam hati. Kemudian, guru menunjuk gambar kelainan tulang pada organ gerak dan menjelaskan bagian-bagian organ gerak manusia secara klasikal untuk dipahami murid. Setelah menjelaskan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat, termasuk komunikasi. Guru membimbing dan mengawasi siswa membuat model sederhana gangguan atau kelainan organ gerak manusia dari bahan tanah liat, yang termasuk creativity and innovation. Bersama-sama, siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari, atau termasuk integritas. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti.
Sekian pemaparan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.